wabarakatuh. Saya berasal dari Kota Majalengka. Saya perwakilan dari kelas 1 Sanawi yang diwakili oleh Teh Suaidatul Mahdiah. Dan saya perwakilan dari Asrama Putri Komung 1 yang diketuai oleh Ustazah Nita Ayuni dan Ustazah Lutfi Mahdiah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga dan orang tua saya yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada saya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Guru dan Dewan Kiai yang telah bersabar membimbing saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman khususnya sejati kelas yang telah mendukung saya hingga titik saat ini. Bermimpilah, karena seseorang terbang dengan mimpinya seperti seekor burung yang terbang menggunakan kedua sayapnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil jawad, alladhi anjalal ghaytha mubarakan fa ahya bihil bilad wa akhraja bihi nabata kulla syai'in rizqa lil ibad. Ashhadu an la ilaha illallah ahadus samad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul asyad. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadisil qudsi, malam yarda bi qada'i walam yasbir ala bala'i walam yaskur ala na'mai falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwai. Hadirin rahimakumullah. Yang terhormat Dewan Sepuh yang semangatnya utuh tak pernah rapuh. Yang terhormat pimpinan yang ridha dan amanatnya selalu kami nantikan. Yang terhormat Dewan Kiai yang selalu setia menemani di hari-hari. Juga Dewan Juri yang membuat tenang hati ketika wajahnya berseri-seri. Juga tidak lupa hadirin santri putra dan putri pondok pesantren Miftahul Hasanah yang semoga di setiap perjuangannya Allah permudah. Amin ya Allah ya Rabbal. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Nasional, komposisi penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh Gen Z sekitar 28%. Disusul oleh milenial di angka 25%, diikuti oleh Gen X dan generasi baby boomers. Jadi wajah Indonesia ke depannya tergantung Gen Z yang terlahir di tahun 1998 sampai 2013. Namun kita semua tahu bahwa generasi ini memerlukan perhatian yang berlebih
karena mereka sering berlebihan dan cenderung melebih-lebihkan dalam hal apapun. 2 poin yang akan menjadi fokus kita kali ini. Yang pertama, psikologi, dan kedua, dalam orientasi hidup. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas solusi teologi untuk psikologi dan orientasi hidup generasi masa kini. Hadirin rahimakumullah. Gen Z akhir-akhir ini sering menjadi perbincangan hangat para WNI. Anda tahu WNI? Kalian tahu WNI? Bukan warga negara Indonesia, tapi warga netizen Indonesia. Generasi ini sering stres parah ketika datang masalah, sering depresi tanpa mencari solusi, setali 3 uang. Bukan hanya tentang psikologi, tapi orientasi hidup mereka pun sebagian ada yang harus diperbaiki. Individualis, hedonis, materialistis adalah gaya dan orientasi hidup generasi masa kini yang membuat miris. Menjadikan hati teriris, orang tua pun menangis. Gaya seperti orang mapan padahal keuangan ngap-ngapan. Skincare mereka cari tapi nilai-nilai ketuhanan mereka hindari. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Melihat kasus tersebut, kita sebagai santri jangan ada lagi istilah gabut. Temukan jalan keluar, atasi masalah sampai ke akar, cari solusi yang terbaik untuk Indonesia yang lebih baik. Karena aku, kamu, dan kita semua menginginkan Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Sepakat? Sepakat tidak? Maka nilai-nilai teologi atau yang sering kita sebut dengan ilmu tauhid memiliki pesan yang sangat penting dan sangat fundamental untuk memperbaiki keadaan generasi masa kini. Sebagaimana yang tertuang dalam satu bait yang masyhur dalam kitab Majmu'atul Aqidah. Tapi tunggu dulu. Kamu tahu tidak bait awal wajibin? Ya sudah, kita nadamkan bersama-sama ya. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pangheulana anu wajib ka manusia ma'rifat ka Allah jeung dalilna bisa. Jadi ilmu teologi sebagai pondasi. Jika pondasinya kuat maka bangunan pun akan kokoh. Pun jika ilmu teologisnya hebat maka mental dan psikologis pun tak akan roboh. Demikian pula dengan orientasi hidup yang tidak mungkin menjadi redup. Hadirin rahimakumullah. Dalam kaitannya dengan psikologi Al-Baqarah 287 mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membebani seseorang melainkan dengan kemampuannya. Walaupun halangan, rintangan menghadang, jangan dijadikan masalah dan beban pikiran, karena di dunia ini hanyalah ada 2 permasalahan. Yang pertama, masalah yang bisa kita hadapi, dan kedua, masalah yang tidak bisa kita atasi. Masalah yang pertama, jadikanlah batu loncatan, jangan dijadikan masalah dan beban pikiran. Masalah yang kedua, itu bukan permasalahan kita karena itu di luar kemampuan kita. Kerja keras harus pol, tapi menerima dan ridho terhadap hasil pun harus full. Mari bekerja segigih mungkin, tapi bersyukur harus sesering mungkin. Jadi sadar akan di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah adalah relaksasi bagi pikiran yang terkontaminasi dan menjadi citirizin bagi alergi yang menyerang batin. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi,
malam yarda biqada'i walam yasbir ala bala'i walam yaskur ala na'mai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub robban siwai. Siapapun orang yang tidak ridho atas takdirku, tidak bersabar atas cobaan dariku, dan tidak bersyukur atas nikmat dariku, maka keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan selainku. Jadilah pribadi yang bersyukur terhadap hidup, karena ada mudah di balik susah, ada harapan di balik kegagalan. Sebagaimana Ibnu Aqil berkata, asal qurbal ladzi amsaitu fihi yakunu wara'ahu farjun qaribu. Jika kegagalan datang menghampiri, maka janganlah cepat-cepat depresi. Jangan langsung cari ahli psikologi, terimalah semua dengan senang hati. Percayakan semua kepada Ilahi, semoga Allah memberkahi di setiap hari. Amin ya robbal. Hadirin rahimakumullah. Dalam kaitannya dengan orientasi hidup, la maqsuda illallah menjadi kunci bahwa yang kita tuju bukanlah rumah yang megah, mobil mewah, pakaian anti murah, atau semua yang wah wah wah, tapi yang kita tuju adalah lillah. Karena dengan mengusahakan akhirat, dunia akan dapat, tapi jika dunia terus yang kita jerat, di akhirat kita akan melarat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 20. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka kami akan tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka kami akan berikan sebagian kepadanya, tapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Dari awal sampai akhir dapat kita ambil pelajaran bahwa psikologi dan orientasi hidup generasi masa kini masih bisa kita perbaiki, yakni dengan menanamkan dalam diri nilai-nilai ilahi dan spiritualitas, sehingga satu, kita sadar akan realitas di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah, dan kedua, orientasi hidup menjadi lebih high class, kenikmatan di surga yang tidak terbatas. Hiduplah dengan ketenangan, mati kita persiapkan, dan ridho Allah yakin kita dapatkan. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari Ayu Nur Fatwa.